Karena pasti setiap dari kita mengalami loss-nya yang berbeda-beda. Dan yang paling parah adalah when you lost yourself. See, that's the biggest loss actually. Banyak ternyata perempuan merasa kehilangan dirinya ketika mereka being adult. Jadi adulting itu kadang kita mengkompromis apa yang harus hilang. Menyadari aja bahwa untuk kita bisa ketemu sama diri kita dan untuk kita bahagia itu adalah tanggung jawab kita sendiri. I think the loss itself necessary gitu. Tapi ya dengan menemukan diri kamu sendiri atau menemukan diri kamu yang baru. Yang gak pernah ke-explore sampai kamu berbuat kesalahan, sampai kamu kehilangan gitu. KPI pekerjaan gak akan nunggu, gak peduli lo lagi ngerasain apapun, you have to keep up doing it gitu loh. Dan lo harus terus ngasilin sesuatu yang baru lagi, yang matters lagi. Hai semuanya, kembali lagi di Socha Woman's Point of View bersama saya Ajeng Parameswari dan teman saya Anggia Karisma dan saya Lia Natasha. Kali ini kita mau bahas apa nih? Apa ayo? Kali ini kita mau bahas tentang lost and found. Karena kita pengen tahu juga ya point of view dari kehilangan dan menemukan kembali. Karena it's part of life transformation. Oke, jadi dengan tema Lost and Found, kita bahas tentang kehilangannya dulu deh. Ya. Gitu. Apa arti kehilangan untuk Alia dulu deh? Oke. Padahal matanya dari tadi emang udah ngelirik ke situ sih. Tapi untuk Alia dulu deh. Gitu. Kehilangan tuh it's a stage ya, full of denial biasanya gitu. Karena kalau aku si bucin ini biasanya hal paling berat buat aku lost itu adalah in relationship. Entah itu ke pasangan atau family atau ke friends. Tapi kehilangan itu bentuknya tuh dua arah. Karena dia nggak mungkin hilang dengan sendirinya. Ada faktor in me yang contribute to that loss. Jadi ada part setelah denial itu blaming myself gitu. Why this happen because of me? Sebelum nyalahin orang itu. Karena percuma nyalahin dia, toh dia udah hilang gitu. So what's part of me yang make this happen? Walaupun sebenarnya secara misalnya secara cerita belum tentu karena Alia sendiri gitu. Yeah. Atau kamu pasti akan mencari you are the biggest critic for yourself. Biasanya sih justru karena denial nggak mau mengkritik diri sendiri ya gitu. Tapi yang tadi aku bilang, loss itu pasti ada some part of me yang sayang banget, tapi saking sayangnya maybe I did the wrong things. To keep him, to make this relationship going sesuai my flow, my expectations. Jadi kadang, makanya aku bilang kehilangan itu asalnya juga dari diri kita. Karena it doesn't work one way. Karena ketika menemukannya itu juga karena sama-sama memutuskan untuk bersama. Gitu. Wow. Jadi makanya Dalam kalau abis kayaknya. Abis denial, looking for yang susah banget dari loss itu adalah move on. Dan ternyata move on paling susah yang aku ngerasain itu adalah waktu resign. Karena everything is basically on my decision, your fight, your effort untuk punya suatu hal yang namanya pekerjaan dan karir. Oke. Dan ketika kehilangan itu sulit banget ya buat move on gitu. Walaupun banyak yang bilang, lo ngapain sih ngomongin kejayaan masa lalu, it's gone gitu. Tapi ya kehilangan itu mengajarkan kamu untuk being humble dan it's okay memulai kembali. Nice. Tapi kan berat. Kalau Anggia? Lost in answer. Aduh bener banget. Ini ngapain ya? Gue capek-capek mikir ngejelasin ngaku-ngaku dosa di depan pemirsa. Enak jawab gitu. Lost in answer. Betul.
Singkat, padat, dan jelas. Karena pertanyaan lost and found itu actually something yang very deep. It always begin with the point of view again. Dan lost di sini tuh kan actually caused apa sih? For me, loss is caused pain. Dan pilihannya adalah kamu mau memelihara painnya atau enggak gitu. At any kind of loss. Dan yang aku pahamin sekarang tuh yang membuat kita berdiri atau kayak tadi Alia move on dengan beberapa stage tersebut adalah pilihan kan gitu. Dan ketika kita memahami pilihan kita di stage kita have that kind of pain, mau diobatin atau enggak. That pain itu sebenarnya bukan cuman pain kayak tadi ngomong kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, atau misalkan kita ngomong kehilangan yang sifatnya lebih materi misalkan. Tapi beberapa hal tadi juga caused a pain. And it kills you from the inside. When it kills you from the inside, it creates something yang kita bisa bilang penyakit hati, akar pahit, lalu kemudian jadi penyakit fisik. Nah, those kind of pain yang tadi kita tahu sebab akibat dari loss, I agree with Alia, itu adalah terjadi karena dualism kan, dua arah. Entah kita yang menciptakan atau mereka yang menciptakan, atau actually itu pilihan atas kesadaran kita untuk being lost gitu. Nah, buat aku itu sangat tidak mudah dan tidak cukup artikulatif untuk dijelasin. Karena pasti setiap dari kita mengalami loss-nya yang berbeda-beda. Dan yang paling parah adalah when you lost yourself. See, that's the biggest loss actually. Yang mungkin bukan cuman aku yang mengalami, tapi beberapa dari Socha Woman juga ikut mengalami gitu. That's the despair moment when you lost yourself. I think that's the answer yang aku juga coba bisa jelasin dan elaborate gitu di sini. Ya, dan kayak di beberapa event offline Socha Woman kemarin kan juga banyak ternyata perempuan merasa kehilangan dirinya ketika mereka being adult. Jadi adulting itu kadang kita mengkompromis apa yang harus hilang. Some in marriage, some in relationship, some maybe dengan journey jadi ibu gitu. Mereka kehilangan. Dan I don't know ya, kalian pernah merasakan apa enggak, tapi kalau sampai kalian kehilangan jati diri kalian gitu dalam bentuk-bentuk tadi, apa yang bisa dilakukan sih gitu? Jeng. Aku baru mau Aku bawaannya kan Kita habis cita-citanya susah-susah gitu. apa ya? Aku pikir akan ketawa-tawa, tetap susah. Kalau Ajeng gimana? Kalau aku tuh selalu berpatokan, buat aku yang paling penting itu adalah waktu. Karena waktu tuh adalah sesuatu yang kita nggak bisa putar balik. Sebanyak-banyaknya uang yang kita punya nggak bisa kita beli, nggak bisa jadi punya kita gitu. Jadi kalau aku pernah punya pengalaman, pukulan pertamaku terhadap waktu itu adalah ketika waktu pas dulu aku kuliah, karena kuliahku kan kebetulan aku ngikutin maunya orang tua gitu kan. Jadi sempat marah gitu. Waktu pas marah itu aku 2 tahun, untung zaman dulu IP nggak dikirim ke rumah ya gitu. Kalau dikirim ke rumah agak repot juga gitu. Jadi dulu setiap kali ditanya IPK aman, nilai aman gitu. Padahal tuh berantakan banget tuh selama 2 tahun. Terus habis itu terus aku sadar bahwa ini 2 tahun aku nggak ngapa-ngapain, aku juga gitu yang rugi gitu, karena udah keburu tua mau pindah haluan juga keburu tua, kalau mau ya setahun pertama gitu kan. Jadi dari situ aku sadar bahwa waktu tuh benar-benar nggak bisa diputar. Jadi setiap kali aku ngerasa lost in myself atau for somehow kehilangan energinya,
aku selalu mikir itu sih, selalu mikir waktunya nggak bisa balik lagi. Jadi oke, I need to take a break gitu sehari. Abis itu what? Abis itu selalu apalagi harus gimana gitu. Apalagi sekarang kan anak-anakku juga masih kecil. Sementara kalau kita ngomongin usia produktif untuk bekerja gitu sampai berapa? Dan aku punya masa depan anak masih panjang untuk kita siapin kan gitu. Jadi aku selalu akhirnya berhitung sama itu antara waktu dan persiapan anak-anak gitu. Jadi kalau aku akhirnya waktu lagi. Gitu. Ya, kita selalu punya waktu buat kayak gini. Tapi ya kalau balik aku doang. baru mau dijawab. Sabar ya. Aku suka nih karena di push ya kan. Jadi sebenarnya pertanyaan soal lost and found ini siapa yang bikin sih? Saya sebenarnya ini berat banget gitu. Dan memang kehilangan waktu juga it cause you lots of pain and energy kan. Gitu. Karena waktu itu aku ingat di beberapa episode kita di awal, ini pertanyaan keluar dari Ajeng sama Alia, hal yang paling kamu takutin tuh apa? Kehilangan waktu untuk bersama anak again, gitu. Tapi ternyata yang paling parah, balik lagi aku bilang, you lost yourself, gitu. Even you lost yourself in time, itu juga sesuatu yang, wow, itu sangat menyakitkan. Kadang untuk pull yourself back together again, itu yang dibutuhin tuh bukan cuman bukan cuman willpower, tapi lebih kayak ke consciousness sama purpose of life-nya kita tuh mau apa. Mungkin itu salah satu cara, dan tools-nya tuh ada banyak banget gitu. Bisa tools untuk self help tuh bisa macam-macam. Ada yang suka journaling, ada yang suka juga dengan meditation, atau dia menghabiskan waktu untuk olahraga supaya dia bisa mencerna tapi bukan menghindari pain itu sendiri gitu, atau lost itu sendiri. Karena itu adalah tahapan-tahapan yang pada akhirnya harus bisa kita map out supaya kita punya better way untuk regulate our emotions. Karena di perasaan-perasaan loss tentu itu susah dijabarkan karena it more than just lost. It's a despair kind of feelings. Jadi sedih di atasnya sedih gitu. Dan itu yang mungkin menurutku perlu sekali untuk kita berkesadaran dan memetakan perasaan itu dan mengakui. Karena admit sesuatu dari kehilangan tuh nggak mudah. Gitu. Apalagi kalau kita kehilangan part of ourselves. Dan dengan kita yang multi peran, jadi diri kita sendiri, jadi ibu, jadi istri gitu. Kadang-kadang kita mengabaikan perasaan lost itu. Dan ngerasa semua baik-baik aja. Enggak kok, gue nggak lost kok sama pekerjaan gue. Oh, gue nggak lost kok sama misalkan ditipu gitu ya. Kayak ditipu orang gitu. Soal materi gitu. Enggak, nanti ada balik lagi. So kita tuh denying itu. Tapi I agree with what Ajeng said before adalah you take your time untuk bisa step back sama step down, chill aja dulu gitu. Tapi kan itu nggak mudah. Apalagi kalau kita merasa kehilangan seseorang yang sangat berarti di hidup kita. That's something yang berat karena itu pasti akan jadi duka cita seumur hidup, ya kan? Karena kita nggak tahu bagaimana orang coping that kind of situations. Tapi menarik buat aku bahas berdasarkan pengalaman aku pun, kalau aku bilang lost gitu ya, in terms of pekerjaan, aku pernah mengalami yang wow, dari satu film yang rasa-rasanya tuh sekali keluar langsung jadi box office pertamanya Visinema, dan kemudian beberapa bulan setelahnya aku mengeluarkan satu film, nggak nyampe 10%-nya Beb. Itu tuh sempet kayak mempertanyakan diri sendiri ya. Am I at the right track doing this? Apa ya yang salah? Gitu. Kayak
balik laginya gimana ya? Dan satu hal, kamu tuh malu sama diri sendiri. Nah, itu Why pasti. I'm doing this gitu. Dimana aku sadar betul bahwa that loss is not my biggest loss. Itu juga adalah kehilangan banyak kondisi gitu ya. Tapi kemudian itu tuh ada momen dimana pada akhirnya jujur aku belum bisa jalan atau berkreasi lagi. Sementara kan KPI pekerjaan gak akan nunggu. Gak peduli lo lagi ngerasain apapun. You have to keep up doing it gitu loh. Dan lo harus terus ngasilin sesuatu yang baru lagi, yang matters lagi. Tapi at the moment aku benar-benar baru bisa mengamati dengan caraku gitu. Bahwa enggak sih, this is something yang emang lo tuh harus belajar loss to be found again. Gitu. Tapi lo percaya kan yang lo bikin matters. So aku ketemu lagi tuh sama jarum benangnya, the purpose of you're doing it. Even itu ngerasa bikin kamu lost and failed over and over, tapi you know ya that you are creating something that really matters. Cuman kan banyak faktor ya gitu. Kalau tadi aku kacamata dari kehilangan kepercayaan diri untuk bisa step up lagi ngelakuin hal yang baru lagi untuk create cerita lagi gitu. Gi, tadi itu menarik banget waktu pas kamu bilang, oke, pada saat kamu tadi lost karena misalnya filmnya nggak sesuai yang kamu harapin, tapi terus kemudian kamu juga tahu bahwa ceritanya matters dan itu akhirnya bisa menjadikan kamu untuk meneruskan jalan kamu. Apa waktu itu tuh apa dan bagaimana kamu menemukan confidence itu gitu? Karena kan sebenarnya apalagi nih kita ngomongin pekerjaan ya dan melibatkan banyak orang, ada orang-orang yang percaya sama kita, begitu it hit kan confidence tuh rasanya naik. gitu. Wow gitu. Oh ya, begitu pas hit box office naik gitu, begitu pas hit down langsung gitu kan. Nah, gimana seorang Anggia bisa akhirnya enggak kok ini ceritanya tetap penting, oke lah kita bikin lagi gitu. Dan kamu punya tim gitu kan, gimana caranya kamu juga bisa ngangkat the spirit of the team gitu. I claim the purpose back gitu. Jadi kayak balik lagi untuk petain bahwa kan I admit dulu dong, mengakui bahwa lost gitu. Bye-bye penonton. Terus udah gitu kayak gitu. Nangis gak? Ya of course lah gitu. I'm doing it I'm doing it not alone gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang juga ikut serta karena pekerjaan membuat film itu again pekerjaan kolaboratif, ya kan. Tapi untuk company-nya kan at certain goal it doesn't match the KPI. Kita tuh pasang badan dong di situ kayak oke, aku admit ini apa segala macam. Dan yang menarik adalah begitu kamu bekerja dengan satu tim dan itu adalah proses yang kolaboratif dan bisa juga kita elaboratekan dengan baik dan punya sinerginya, ketemu sama postmortemnya. Dan di situ kamu beneran tahu by data gitu. Oh, di review lagi. Kenapa nggak works? Ini kalau pekerjaan ya, kita bisa mappingnya dengan cara-cara yang sangat objektif gitu. Bisa dilihat lagi dan di situ aku ngerasa kayak oke, masih ada kesempatan terbuka untuk kita nemuin lagi cerita-cerita yang lebih baik lagi. Karena di industri yang aku jalanin hari ini, story is king. Apapun ceritanya, dia rajanya. Jadi ketika kamu create something yang gak matters, then you don't have to make it. Gitu, karena kita harus bisa ngukur resikonya. Nah itu pelajaran-pelajaran penting. Tanpa failure itu, mungkin aku akan jadi orang yang sangat egois untuk bisa berkarya. Tanpa mempedulikan kenapa kamu bikin cerita dan untuk siapa cerita itu dibuat film. Gitu. Nah itu sih hal-hal yang akhirnya bikin kita punya proses lagi bertumbuh. Gitu. And of course to claim your power back juga bukan momen yang mudah, apalagi kamu dihadapi sama
beberapa kondisi gitu. Dan kalau aku mau terus bersemayam sama my loss, I don't think I'm able untuk bisa collaborate lagi barengan sama teman-teman untuk create another story gitu. Dan selalu ada momen kok gitu. Dan itu kan yang menarik from being lost, you are there being found juga. Dan ya selalu ya Beb, aku tuh kayak ingin mentato gitu, this too shall pass, this too shall pass. Gitu, all is well gitu, this too shall pass. Tapi kayak momen-momen itu, karena begitu kamu lost in terms of pekerjaan, aku bilang sekali lagi, itu selalu akan ada di mana kamu bisa belajar key findings-nya. Selalu ada belajar lagi proses yang kita sama-sama percaya ada learn, relearn sama unlearn. Tapi aku nggak bisa jawab kalau kita harus kehilangan orang yang paling dekat sama kita, karena itu proses seumur hidup. Tapi yang penting adalah kita mengakui perasaan kehilangan tersebut gitu. Semoga bisa diregulasi dengan baik gitu, karena that's the biggest loss gitu. Dan salah satunya yang aku alamin, the biggest loss dari orang tersayang tuh adalah Omi ya gitu, dan itu adalah nenek dari pihaknya Angga gitu. Jadi at that moment tuh kayak despair-nya tuh sampai hari ini. Karena aku baru ngerasain bisa deket sama figur seorang nenek tuh ya beliau almarhum gitu. Jadi kayak apalagi kehilangannya tuh sebelum dia meninggal ada Opi dulu gitu suaminya. Jadi kayak wow, ternyata tidak mudah untuk bisa maju lagi gitu. Makanya dari sekarang tuh kayak ketika menghadapi situasi kehilangan tuh you put actually lots of energy untuk figure it out what to do next gitu. Kalau menurut Alia, do you think loss is sometimes necessary? Oh ya, tadi aku setuju dengan kata-kata tidak menjadi sombong. Orang yang tidak pernah kehilangan itu akan semakin sombong. Karena there's nothing to lose. Cuma seiring makin dewasa, semakin melihat kalau ternyata keputusan-keputusan hidup yang diambil itu terkumpul sehingga bisa membuat hidup kamu makin jatuh atau makin ke atas. Salah satu cara untuk menghentikan loss berlebihan itu adalah stop baper. Semakin lo baper, lo mengutamakan sisi emosional lo and fokus ke diri kamu. Jadi akhirnya karena ngitunginnya duit, banyakan pakai angka, it helps you untuk think logic. Nah tadi Anggia bilang kalau ada resiko. Salah satu cara paling gampang buat aku move on adalah if I know the rewards. This loss ngajarin apa? Ada resikonya, ada, udah nih gitu. Tapi rewards-nya apa? And then you chase the rewards. Dan loss itu biasanya yang aku sadarin bisa konotasi jelek, bisa konotasi bagus, itu related dengan revenge. Some people take the loss as a motivations. Dan balas dendam terbaik itu adalah menjadi yang terbaik. Misalnya buat mantan-mantan gitu. Lo jadi mantan yang terindah paling baik tuh banyak lagunya kan? Bener gak? Bener. By loss, lo jadi kreatif. Jadi kreatif coba. Banyak lagu. Ada Adele, ada Adele, ya kan? Chris Martin, Coldplay gitu. Yeah. So sometimes ya agak lucu gitu. Tapi the loss itself itu untuk ngajarin the best version of you untuk jadi yang terbaik gitu. Ya, it's very ironis. Coba lagu Heartbreak paling laris sepanjang masa pasti yang pernah patah hati sama mantan terindah. Ya kan, dan sama halnya ketika kita dewasa gitu. Hal-hal yang bikin marah sangat itu salah satunya adalah pasangan dan kehilangan uang. So that's the risk sama that's the rewards. Makanya menurut aku kayak kehilangan waktu itu risiko. Tapi rewards-nya, misalnya dengan jadi working mom, the rewards itself, kamu bisa mencukupi keluarga kamu, kamu bisa menjadi role model anak-anak kamu bisa terus berkarya. But the risk is some people might judge you, oh ambi banget sih gitu, oh enak banget dia gitu. Ya, we made this happen. Iya.
So risk, reward, sama revenge. That's the mantra kalau mau move on. Dan be the best. Yes. Kamu jadi the best regretnya mereka. Ditolak filmnya gitu. Gue bakal bikin bagus film. Sebuah point of view ya. Sebuah point of view. Karena beneran ya, it matters that how you grow with your mindset. Bener. Dan yang paling penting adalah how you gonna react with the situations. Gitu. Apakah lo akan peluk problemnya atau akan peluk solusinya gitu. Tapi jangan lupa peluk diri sendiri. Oke, tadi kita udah ngomongin loss, kita udah ngomongin pain-nya juga. And apa yang bisa kita lakuin untuk bisa menemukan atau ditemukan? Mungkin ya untuk menemukan diri kita sendiri kadang harus ngilang dulu. And beneran gak sih lo sengilang itu gitu? I think the loss itself necessary gitu. Tapi ya dengan menemukan diri kamu sendiri atau menemukan diri kamu yang baru. Yang gak pernah ke-explore sampai kamu berbuat kesalahan. Sampai kamu kehilangan gitu. Maybe the new you itu memang harus melepaskan yang buruk-buruk ini gitu loh. Kayak misalnya lo rilis toksin, salah satunya harus olahraga, keringet keluar atau apa. Maybe you just have to work it out gitu. Untuk membuang that old you gitu. Karena what's the point gitu. The old you itu ngasih kamu momen kehilangan itu. Kalau dari Ajeng? Kalau dari aku lebih ke mungkin menyadari aja bahwa untuk kita bisa ketemu sama diri kita dan untuk kita bahagia itu adalah tanggung jawab kita sendiri gitu. Dan gak ada orang lain yang punya tanggung jawab itu. Bahkan I think it's the only job yang kita punya dari Tuhan untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi aku gak bisa ganti this human with Alia human gitu. Dan bukan tugas aku juga untuk compare my life and her life. Untuk compare this human with this human. Tugas aku cuma memberikan hidup yang terbaik untuk diri aku sendiri. Jadi itu kali ya. Jadi kayak kalau misalnya itu ya gimana nih apalagi nih gitu. Gimana yang harus benerinnya gitu. Kalau sekarang mungkin ada toolsnya ya, nanya sama ChatGPT ya. Oh iya benar. Membantu ya. Lebih gampang. Tapi kadang ada yang kayak ya tadi kan, ya itu pilihan. Ingin memeluk loss-nya dan kemudian ingin tidak ditemukan atau ingin ditemukan. Tapi ada yang perlu di-highlight dari jawabannya Alia adalah endless possibility untuk exploring yourself more, ya kan, kenalan lagi, banyak bicara lagi sama diri kita. Yang Ajeng bilang juga ternyata ya we create our own sunshine gitu, karena apapun yang kita lakuin pasti end up-nya tuh gak ada yang bisa kamu tanya selain ke diri kamu gitu. Dan nggak mudah mungkin buat kita bahas di hari ini juga, rasa-rasanya ini bukan topik yang mudah untuk kita bahas. Dan kemarin juga kita sempat mikir ini berkali-kali ya untuk kita coba angkat gitu jadi sesuatu yang bisa kita bicarakan gitu. Tapi semakin kita menemukan sesuatu yang tidak nyaman, harusnya semakin sering untuk kita bicarakan dengan diri sendiri, baik itu dengan profesional, misalkan if you need more help on this gitu. But one thing for sure sih, aku happy banget kalau kita punya beberapa point of view yang justru bisa meng-establish rasanya daripada kehilangan itu sendiri gitu. Dan ya, I think itu yang menurut kita bisa kita bahas barengan di Socha kali ini, lost to be found. Bukan lost and found. Karena kalau kita lost and found kayak di mall ya. Kayak di mall, di customer service ya. Kalau nggak kayak garbage truck gitu. Perhatian. I mean like this is something that really matters. Jadi harusnya what matters most adalah diri kamu gitu. Found yourself as it best. Thank you sudah menyimak Socha hari ini. Semoga kita ketemu lagi di Socha berikutnya. Be a better you and live more. Sampai jumpa.